Dan pemirsa, Anyu Sore berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Anita Dewi. Halo Anita, ada informasi apa lagi di Anyu Sore nanti? Halo Diandra, selamat sore. Tentunya Anyu Sore akan hadir dengan sejumlah informasi pilihan lainnya di antaranya. Keluarga korban pondok pesantren ambruk protes ke tim SAR terkait proses evakuasi. Gelombang pengungsi di Gaza kembali terjadi di tengah serangan Israel yang terus berlangsung. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Pemirsa, hari kelima pasca ambruknya pondok pesantren Al-Khozini di Budoran, Sidoarjo, Jawa Timur, tim SAR gabungan hingga Jumat siang berhasil mengevakuasi 3 korban dari balik reruntuhan bangunan. Evakuasi korban bangunan ambruk di Pondok Pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur terus dilakukan tim SAR gabungan. Hari ini evakuasi mulai menggunakan alat berat. 5 unit alat berat jenis kren diterjunkan ke lokasi. Hingga Jumat siang, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 3 korban dari balik reruntuhan bangunan. Evakuasi di sektor A2 atau di bagian belakang A2 di bagian tempat wudhu. Itu ada 2 di situ yang kami evakuasi, kondisi meninggal dunia, dan juga ada di sisi samping kirinya tidak jauh dari situ juga kami evakuasi 1. Ketiga korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur di Surabaya dengan ambulans. Evakuasi terhadap korban dilakukan dengan bantuan alat berat yang dihadirkan di lokasi runtuhan bangunan. Untuk mempercepat proses evakuasi korban ke rumah sakit, petugas menutup jalan utama menuju pondok. Hanya petugas dan tim ambulans yang boleh masuk ke lokasi Pondok Pesantren Al-Khozini. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terbaru proses evakuasi korban ambruknya bangunan pondok pesantren, sudah ada Kepala Kantor Basarnas Surabaya, Nanang Sigit. Selamat sore, Pak Nanang Sigit. Ya, selamat sore, Mbak. Ya, Pak, hingga sore ini total ada berapa korban, Pak, yang berhasil dievakuasi? Iya, untuk hari ini sampai dari tadi pagi penemuan hingga sore hari tadi total ada 5 korban yang ditemukan dan kondisinya dalam kondisi meninggal dunia. Baik, Bapak, berapa jumlah pasti Pak korban yang masih terjepit begitu dari informasi yang Anda dapatkan? Ya, baik, untuk jumlah pasti kami memang tidak bisa memastikan ataupun menentukan secara matematis secara pasti nilainya, karena memang itu sangat dinamis sekali. Kemarin sempat dari pemerintah daerah, kemudian dari beberapa stakeholder yang ada juga mencoba kemudian mengumpulkan keluarga korban, dan berapa sih keluarga korban yang anaknya kemudian ikut terjebak ataupun ikut mengalami musibah di runtuhnya bangunan pesantren tersebut. Itu memang ada 58, kemudian dengan pertemuan yang sekarang 5 jadi menjadi 53, tapi itu adalah bukan nilai yang pasti karena masih banyak hal kemungkinan, ataupun karena beberapa hari sebelumnya itu ada yang kemudian anaknya kemudian kembali, yang tadinya dianggap itu ikut
mengalami musibah ini, tapi ternyata kembali dari rumahnya seperti itu. Sementara orang tuanya berada di lokasi posko untuk penampungan keluarga korban dan menunggu anaknya atau menunggu proses evakuasi. Sementara kemudian anaknya baru anak menghubungi dan karena gitu kembali ya, ke rumahnya seperti itu. Baik Bapak, apa saja kendala yang dihadapi tim penyelamat Bapak sehingga menyebabkan bahwa para orang tua ini protes begitu, proses evakuasinya dinilai begitu lamban? Ya, untuk proses evakuasi ini sebenarnya secara bertahap ya. Dan itu selalu ada progres, jadi tidak kemudian stuck tanpa progres sama sekali, tapi selalu ada progres. Untuk melakukan evakuasi ini untuk saat ini ada dua tipe pelaksanaan, yaitu kami menggunakan alat berat, tapi di samping menggunakan alat berat, kami juga melaksanakan evakuasi di sisi yang bagian yang tidak menggunakan alat berat, itu dengan menyisir bagian belakang, kemudian setelah melihat ataupun melihat dari secara visual ya, sebenarnya visual ada korban yang ada, kemudian kita melaksanakan evakuasi. Di samping itu, bahwa penggunaan alat berat ini sebenarnya hanya untuk membuka akses terhadap kemungkinan korban itu berada. Jadi tidak kemudian serta-merta untuk menghancurkan bangunan itu hingga bersih, sebenarnya tidak seperti itu, tapi membuka akses. Begitu sudah terbuka aksesnya dan kemudian terlihat ada korban di situ, maka kemudian kami dari tim SAR akan melaksanakan evakuasi. Meskipun mungkin pada posisi yang tertimbun ataupun ada halangan sedikit, tapi kemudian itu mudah untuk dievakuasi, maka kami akan evakuasi. Kemudian pada saat kami mengevakuasi, baru untuk dari peralatan berat itu akan dihentikan sementara selama proses evakuasi. Setelah evakuasi diangkat, dibawa ke rumah sakit, maka akan dilanjutkan lagi dengan menggunakan alat berat. Bapak, tim SAR sendiri bagaimana menanggapi protes dari pihak keluarga nih Pak, yang meminta evakuasi ini untuk dipercepat gitu? Bagaimana respon dari pihak Bapak sendiri selaku dari tim Basarnas untuk menanggapi respon dari para pihak keluarga yang protes tersebut Pak? Karena mungkin sebagian besar kita tahu banyak mereka yang stres, mungkin bahkan putus asa begitu untuk mengetahui kondisi keluarganya. Ya, betul sekali bahwa kami bisa memahami bahwa masyarakat atau keluarga korban pasti ingin secepat mungkin untuk bisa menemukan anaknya dalam kondisi apapun. Kami bisa memahami hal itu, tapi tentunya bahwa untuk melaksanakan evakuasi ini pasti butuh proses, ataupun meskipun kondisi korban dalam kondisi meninggal dunia, tentunya bukan berarti kami harus mengevakuasi dengan kemudian membongkar bangunan itu secara sembarangan, tentunya dengan teknis-teknis tertentu yang tidak mengakibatkan kerusakan yang parah kepada jenazah ataupun menimbulkan efek-efek yang tidak safety lainnya. Bapak, sejauh ini apakah ada info gitu bahwa akan ada bantuan dari pihak lain Pak, atau bahkan bantuan dari luar negeri untuk proses evakuasi sendiri Pak? Pak Nanang, boleh saya ulangi sekali lagi Pak pertanyaannya, apakah sejauh ini Anda mendapatkan... Selamat sore Mbak. Sepertinya ada kendala teknis pemirsa. Kita akan melanjutkan kembali komunikasi dengan Pak Nanang selaku Kabasarnas di evakuasi Pondok Pesantren Al-Khozini nanti. Baik, kita lanjutkan ke informasi selanjutnya pemirsa. Rombongan keluarga korban Pondok Pesantren Al-Khozini yang ambruk datangi posko tim SAR. Mereka protes karena proses evakuasi ini dinilai lamban.
Sudah, kita tidak ada tua yang... Sejumlah orang yang merupakan keluarga korban santri yang menjadi korban ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur protes ke petugas. Mereka merasa proses evakuasi santri yang tertimbun reruntuhan bangunan pesantren lambat. Sementara itu tim SAR meminta agar keluarga bersabar karena petugas mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengevakuasi korban dengan cepat dan aman. Tim bidang kedokteran dan juga kesehatan Bidokes Polda Jawa Timur telah mengumpulkan data korban sebelum meninggal di posko antemortem. Data tersebut ini diambil melalui keluarga korban, melalui sampel DNA keluarga, ciri fisik korban hingga barang milik korban. Kepala Bidang Dokpol Bidokes Polda Jatim, Kombes Pol Kusnan, menyebutkan pihaknya ini telah mengumpulkan data keluarga korban termasuk tes DNA. Hal ini untuk mencocokkan data korban jika nanti ditemukan dalam evakuasi dari tim SAR. Pos antemortem ini berfungsi mengumpulkan data dari keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya. Data yang dikumpulkan meliputi identitas pribadi, ciri-ciri fisik, gigi, hingga foto terbaru korban. Data antemortem yang dikumpulkan dari keluarga korban tersebut nantinya akan dicocokkan dengan hasil pemeriksaan medis korban yang ditemukan. Data pribadi difokuskan untuk memastikan seluruh korban dapat terdata dan teridentifikasi secara akurat. Himbauan saya pada keluarga yang merasa kehilangan anaknya mondok di sini, yang pertama segera lapor. Ya, yang kedua mengumpulkan barang-barang data yang diketahui sebelum meninggal, atau entah itu foto, dia kan kadang-kadang sekarang entah itu ngirim foto terakhir, kemudian data baju yang dipakai, atau itu tadi yang saya sampaikan, siapa tahu dia pernah cabut gigi atau pasang gigi, ya, atau terus ngirim ijazah terakhir barangkali pakai sidik jari, yang ada sidik jarinya bisa KTP atau macam-macam. Pemirsa, Pemprov Jawa Timur akan menanggung seluruh biaya para korban musibah Pondok Pesantren Al-Khozini. Hal itu dilakukan untuk meringankan beban keluarga korban. Kalau ngomong soal ini, intinya semua korban tidak boleh dipusingkan dengan hal apapun. Ini semua negara hadir, ya semua negara hadir. Dipastikan tidak ada tanda-tanda kehidupan lagi ya? Sejak kemarin lusa malam sebenarnya sudah tidak ada. Setelah evakuasi kurang lebih ada 6 berturut-turut, sudah tidak ada. Jadi ya keputusan yang berat ya, karena keluarga 3 hari menyaksikan harapan itu pasang surut, dia harus mendapatkan kabar, tapi ya kami harus menyampaikan kebenaran yang ada. Gelombang pengungsi di Gaza kembali terjadi di tengah serangan Israel yang terus berlangsung. Informasi selengkapnya saja dan tetaplah di Ayu Sore.